Kan ini kok, saya malam Jumat kemarin ada tamu dari Jakarta. Yang Kongpo datang nginep di hotel. Jadi saya pergi ke hotel. Di Novotel saya ngobrol-ngobrol sampai jam setengah 2 malam kok. Jadi pulang kan. And then pulang saya pakai gokar kan. Nah, dapat gokar, jadi Novotel itu ke rumah saya itu mungkin ada 2 kilo, 2 sampai 3 kilo lah ya. Nah, sudah itu aman-aman kok. Sampai deket masuk ke saya punya kompleks itu ada lapangan Hatta. Lapangan Hatta itu ya di Palembang itu lapangan yang bukan tua ya, itu sudah dibangun lama untuk main sepak bola, untuk olahraga kok. Jadi pada saat lewat situ itu rumah pemukiman tuh orang kaya lama kok, rumahnya besar-besar punya. Tapi gelap karena mereka sudah sering keluar negeri. Jadi rumah mereka itu mati lampu, listriknya dipademin kok. Gitu. Nah, pada saat lewat situ mau masuk ke komplek, karena rumah kompleks saya ini untuk masuk ke dalam kompleks itu ada 7 gerbang kok. Tetapi pada saat jam 11 malam semuanya tutup, cuma satu gerbang yang kita masuk, yang tadi yang saya bilang itu. Ya ada satu gerbang yang dibuka cuman. Jadi masuk kan, pada saat mau masuk itu gerbang, kan dia mobil Innova kan. Depan bapak, saya di tengah, di belakang masih ada tempat duduk kan. Ya. Sudah itu pas itu bener, vup, langsung telinga saya kayak kita habis berenang kok ada air masuk gitu nah. Sep, sudah saya langsung dapat gambaran satu perempuan putih. Tahu nggak? Biasanya kok hantu itu ya kalau kasih kita lihat, apalagi kuntilanak ya, dia nggak kasih kita lihat. Ukon kasih kita lihat, artinya ukon tuh mata, hidung, mulut dia nggak pernah. Kecuali dia memang mau matiin kita, mau cari masa, mau ambil tumbal kok dia ceritanya. Kalau biasanya hantu lihat kita, mereka juga sial loh kok, gitu kan. Ini saya lihat mukanya jelas, tangan kakinya jelas kok, tandanya ini benar mau cari masalah punya, saya bilang. Jadi saya diam karena dia duduk di belakang saya kan. Saya pertama nangkepnya dia cuma mau nebeng, biasa kan suka nebeng kok kalau yang malam-malam gini. Tetapi saya diam, hawanya kan kayaknya tuh marah loh, amarah dia, hawa dia amarah yang saya nangkep. Lalu saya diam, tapi saya tetap perhatiin gelombang dia gimana ya nih ya. Sudah tuh kok gak berapa lama dia maju kok ke jadi dia duduk sebelah saya. Bapak nyetir, saya di belakang dia kosong, saya duduk sebelahnya, jadi depan saya kosong kok. Nah jadi itu dia duduk di sebelah bapak kan, sebelah saya di belakang bapak. Jadi dia kan duduk, sudah duduk, tahu nggak kok dia mau coba masuk ke saya. Tapi sebelum dia masuk kan tadi saya sudah pagarin diri saya kan, ya, mincing lah, mincau lah itu udah gitu-gitu. And then dia karena panas hawa tuh, jadi dia agak meneper ke pintu mobil sebelah sana. Karena dia nggak bisa apa-apain saya. Si bapak kan ngerokok kok, dia buka jendelanya setengah. Jadi bapaknya ini ngerokok, saya bilang, Pak fokus ya Pak ya, Pak bisa gak jendela itu ditutup aja. Dia bilang sebentar ya Cece ya, ini sudah mau habis rokok ini, nanti dibuang, maaf ya, dia bilang. Saya bilang iya. Sebenarnya saya tuh mau dia fokus aja, saya ajak dia ngomong terus. Karena setelah dia gak bisa ganggu saya, dia nih jadi kok, dia mau coba, jadi kalau arwah ya kok ya, kalau dia nempel kita, yang setahu saya pernah lihat ya, dia kalau nggak dukung, jadi dia duduk di punggung kita, ini ya, leher ya, itu satu. Kedua ini kita ya, dia biasanya tuh nempelnya gini kok, jadi dahi dia nempel di tengkuk kita, itu biasa nempel, cara kedua dia nempel kita. Ketiga, ini badan manusia, ketiga dia nempel bener. Nah, yang saya pernah lihat, pengalaman saya selama ini, 3 cara ini yang dia nempel ke badan orang, ya. Kalau rambut, ada satu lagi kok. Kalau rambut panjang, perempuan rambut panjang, kayak kemarin ada satu yang sering Cece kesini juga ke tempat kamu kok. Dia juga itu, dia suka pusing-pusing. Sekali saya lihat ternyata ada satu. Jadi dia bisa, kalau perempuan rambut panjang, dia suka pegang ujung rambut kok. Pegang ujung rambut, jadi dia ikut seret. Makanya bawaannya berat gitu. Nah, itu dia ikut seret. Tidak dalam ini, misalnya perempuan rambutnya panjang, jadi dia seret di ujung rambut ini dalam keadaan tengkurap atau telentang gitu. Nah, kalau ini dia kemarin hantu yang duduk sebelah ini, dia mencoba untuk nempel ke sopir ini. Dia mencoba nempel. Entah dia coba-coba, tetapi dia kehalang sama, kok tahu nggak? Kalau dia busa semua, kursi semua nggak apa-apa. Tetapi pada saat tempat dia senderan kepala itu kan ada besi ya, 2 colokan itu. Nah, dia nggak dapet kok selanya untuk nempel kok, karena ada kehalang sama 2 besi ini. Jadi dia keluar. Saya kira dia pergi kok. Sudah gak dapat kan dia pergi. Tahu gak kok ternyata
kok, sudah gak dapat kan dia pergi. Tahu nggak kok, ternyata dia bukan pergi, dia keluar. Dia tuh piawal, dia tuh apa nih namanya, ngawang di sebelah jadi orang bapak kan setir kok, jendela kan, dia di luar samping jendela, gitu terus kok, mukanya serem loh kok. Maksud saya tuh biasanya saya lihat itu kalau tidak dalam bentuk gumpalan, gak ada muka, maksudnya gak ada mata apa-apa, ini jelas sekali kok, dia mau bikin bapak ini hun-hun kecelakaan gitu loh, kau ngerti nggak? Jadi saya ajak bapak nih ngomong kan, tapi saya juga nunduk bilang, Pak, fokus ya. Dia bilang, dia bilang, Ci, gara-gara Cici tanya saya gini, saya kok sekarang merinding ya, gitu. Dia bilang dia merinding. Gue mau kasih tahu dia, di sebelah kamu tuh loh ada itu, kan cuman nggak tega ya kok ya, maksudnya tuh ya. Dia bilang, iya fokus aja ya. Saya bilang, dia bilang, iya. Dia bilang, gara-gara malam gini ya. Nah sudah kan, lagi jalan-jalan, sudah itu dia mungkin nggak enak kok, karena hantunya kan deket sekali sama dia. Dia bilang, rokoknya selesai dia buang, dia bilang tutup aja lah, dia bilang, dia tutup kok jendela tuh. Tahu nggak si kun-kun ini kok, setelah tutup jendela, dia langsung buk di depan kaca yang setir kan, bapak kan setir, dia di depan dia situ, mukanya neper gini. Tapi bapaknya haucai dia ini, karena bapak ini saya dengar dia Allah, Allah, dia istighfar terus kok, ngerti gak? Dia ngomong Allah, Allah apa, karena aura dia juga bagus, jadi dia gak kelihatan nih, cece kun-kun ini di depan. Jadi dia jadi dadanya di kaca cermin gitu. Serem loh kok. Sampai saya lihatnya juga gak berani lihat dia terus. Jadi saya nunduk lihat dia. So itu si bapak bilang, kok pagi-pagi ada embun ya? Dia karena ketutup sama itu, dia jadi mata manusia. Dia cuma kelihatan embun. Dia goyangin wipernya. Saya bilang, Pak istighfar ya. Dia bilang, iya ceh. Gitu. Dia bilang, aduh serem-serem kali ya di komplek ini ya, malam-malam ya. So itu kalau dia jalan lagi, tahu nggak? Karena di wiperin, si kun-kun ini gimana? Gerak kok. Dia naik jadi gue duduk di kap mobil Innova atas. Kakinya dua gerak-gerak di kaca depan. Gitu. Kakinya punya lekukan, semuanya jelas sekali kok. Tandanya kalau yang kokoh, kalau misalnya lain kali lihat gini, kamu harus waspada. Biasanya ya, hantu kalau dia gak apa-apain kita, dia gak berani kasih lihat jelas kok. Kalau dia sudah kasih lihat jelas, dia sudah gini, kamu harus waspada. Biasanya ya, hantu kalau dia gak apa-apain kita, dia gak berani kasih lihat jelas kok. Kalau dia sudah kasih lihat jelas, dia sudah mau apa-apain kita. Dia pokoknya mau ambil tumbal aja. Jadi sudah masuk kan, sudah jalan. Nah, sudahnya tuh dia turun lagi, tapi bagian belakangnya disenderin ke situ. Mendadak dia balik lagi. Mukanya diserem kali loh, kayak ada darah-darah gitu kok. Serem loh bener. Saya masanya tuh sudah lama sekali gak lihat yang begini. Biasanya tuh dalam bentuk gelombang, ini jelas sekali. Nah, nggak langsung didoain gitu. waktu itu saya gak doain. Jadi pada saat itu, cuman pada saat itu pada saat kejadian-kejadian itu saya dapat, dia ternyata pembantu di salah satu rumah yang tadi saya lewat itu, yang rumah besar itu kok. Dia ternyata mau minta gaji dia, entah gimana gaji, dia tuh mau berobat. Tetapi si bosnya ini telat kasih dia. Jadi dia gak ketolong karena gaji itu dia gak dapat. Ngerti gak kan ya? Ngerti ya kok ya? Hamiuch, dia gak ada uang untuk pengobatan dia. Jadi dia pada saat meninggal itu penuh dengan amarah. Gitu loh. Jadi di situ saya dapat. Tetapi pada saat dapat, keburu kita nih. Pokoknya gak tahu kenapa waktu itu saya gak doain dia lah. Nah, sudah itu masuk itu kan sudah belok, masuk ke daerah rumah saya yang di sini kok. Jalan sini kan saya selalu cautu ya, tempat-tempat sini ya. Kan sudah pada kenal ya, rumah yang kosong di sini semuanya. Pada saat masuk situ tahu nggak kok, percaya nggak kok, kalau kita sering berbuat baik sama dunia makhluk lain, dalam keadaan gini, yang depan ini hantu laki-laki kok. Saya nggak pernah lihat dia sebelumnya ya. Dia bilang, biasanya ya, mereka kalau ketemu ya, mereka bilang, Assalamualaikum atau apa gini ya. Dia kok ini ya, dia langsung bilang, dia sama kamu bukan. Dia tanya saya, ini hantu saya yang bawa atau bukan. Kadang-kadang kan saya pergi pabrik apa, saya kadang-kadang kan bawa balik rumah dulu kan, izin sama mereka. Ini besok saya bawa balik ya, nanti besok mau dibawa keluar lagi. Saya biasanya ngomong, permisi ya, ada yang baru datang gitu. Jadi dia bilang, saya bilang bukan saya yang bawa, ini tadi ketemu situ. Tapi niatnya kurang baik, saya bilang. Tahu nggak, setelah saya ngomong kurang baik kok, tahu nggak? Ternyata di rumah sini. Jadi dia tahu dia keluar. Jadi dia maksudnya tuh mengusir kok. Ini entitas bukan dari tempat sini.
Itu mengusir kok. Ini entitas bukan dari tempat sini, dia harus keluar. Jadi kan ini sudah sampai depan rumah saya, si bapak bilang, Cece masuk dulu, nanti saya baru pulang, karena sudah gak ada orang di sini. Kan bapaknya baik kok. Jadi saya ngomong sama si arwah yang paling tua ini, saya bilang, bantu saya, bapak ini tolong diantar sampai ke depan gerbang. Karena ini kalau ada apa-apa kan saya koi puci kok, karena kan ini saya sewa mobil, dia antar saya kan. Saya nggak bisa diem-diem lihat dia kalau ada apa-apa karena si Kunti ini. Jadi dia bilang, dia kirim gelombang kan, tenang, ini 2 akan dihantar, yang 1 ini akan kita selesaikan. Nah saya nggak tahu lagi kok yang Kun ini gimana nasibnya. Tapi si sopir, si bapak, dia sudah sampai di veteran jalan besar, dia kontak, saya sudah di jalan besar ya. Sudah itu aman, merindingnya sudah hilang, tapi saya nggak kasih tahu ada apa. Nah, tahu nggak kok pada saat saya turun, saya kan masuk gerbang rumah saya. Otomatis mau masuk ke dalam rumah, otomatis kan saya mau bilang terima kasih ya Pak, sudah ditungguin, sudah diantar kan. Tahu nggak kok pada saat saya balik di mobil, Innova ya mobilnya ya, si bapak lagi nyetir, sebelahnya tadi yang Assalamualaikum, dia lagi denger juga di atas pohon sekarang. Bapak dia ada di sampingnya. Tahu nggak yang si Cik Kun yang jahat itu ada di tengah kok. Kiri kanannya ini diapit sama Cik Kun lain yang ada di sekitar rumah ini. Yang di belakang lagi kursi tempat itu, kompartemen yang bagian belakang, duduk lagi 3 atau 4. Jadi pada saat saya noleh ke belakang, benar-benar seumur hidup saya gak pernah lihat mobil, 1 pengemudi, yang lainnya semuanya begitu. Itu serem loh kok. Saya gak pernah kebayang bisa lihat gitu dalam keadaan gitu, bisa ngeri juga loh, ngeri. Jadi saya cuma bilang, "Oi, kalau bapak ini bisa lihat ya pingsan dia bener." Gitu. Apa suara apa nih? Kenapa kok kamu nih? Jangan takut-takutin lah. Ada suara? Nah kan, dia mulai nah gitu kan. Benar. Benar. Suara apa? Namu amit hokok ya kok ya. Di atas atau di sini?